Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan untuk kombinasi. Kombinasi yang akan kita bicarakan yaitu pada kombinasi itu sendiri dan kombinasi pengulangan. Kombinasi adalah apabila ada di sini ada R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, di mana pilihan ini tanpa memperhatikan urutan. Pada kasus permutasi kemarin, bahwa A, B tidak sama dengan B, A. Tapi itu adalah permutasi jika memperhatikan urutan. Tapi pada kombinasi A, B sama dengan B, A. Contoh kasusnya adalah ketika ada sebuah pemilihan dari kelas di mana akan diambil 3 anak untuk mengikuti kegiatan di aula. Maka 3 anak ini, misal yang dipilih adalah Ana, Ani, dan Ara, maka kita bisa menyebutkannya bahwa siapa yang di aula? Ana, Ani, Ara. Atau kita bisa juga menyebutkannya Ani, Ara, Ana. Sama bukan? Nah, kasus inilah yang kita sebut sebagai kasus kombinasi, di mana kita tidak perlu memperhatikan urutannya. Untuk kasus kombinasi, kita menggunakan simbol C. Di sini, untuk rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Kombinasi juga bisa dituliskan dalam bentuk N C R seperti ini, atau C kurung N, R, atau yang berbeda dari permutasi adalah bentuk seperti ini. Ini adalah simbol daripada kombinasi. Jadi kalian tidak perlu bingung. Kasus yang pertama, ada berapa cara dapat dilakukan jika 5 pemain bola basket diambil dari tim yang terdiri dari 12 pemain. Nah, kasus ini karena tidak ada perhatian pada urutannya, urutan tidak diperhatikan, maka kita menggunakan kombinasi, di mana dari 12 akan diambil 5. Maka menjadi 12 faktorial dibagi 12 dikurangkan 5 faktorial kali 5 faktorial. Mudah ya? Jadi kalau kita hitung di sini, per berapa di sini? 7 faktorial kali di sini adalah 5 faktorial. 12, 11, 10, 9, 8, berhenti di 7. Menjadi di sini ada 7 faktorial. 5 kita uraikan, 5, 4, 3, 2, 1. Lalu kita akan sederhanakan dengan mencoretnya. Nah, 5 kali 2 di sini 10 ya. Kemudian 4 kali 3 dia di sini 12. Tinggal berapa? 11 kali 72 sama dengan 792. Diberikan kasus semacam ini, di mana ada 2 bola merah yang mau diambil. Ada berapa cara 2 bola merah? Biru 3, putih 4 yang diambil dari sebuah kotak. Ada 2 kotak di sini. Ada 4 bola merah. 4. Kemudian ada 6 bola biru.
ada 6. Kemudian putih ada 5 di sini. Di sini ada 5. Maka jika diambil adalah 2 bola merah, 3 bola biru, 4 bola putih. Ingat, Kalsius ini berarti memang tidak memperhatikan urutan ya. 2 bola merah, maka merah ini yang kita ambil 2. Artinya apa? Bahwa 4 kombinasi 2. Biru kita ambil 3. Artinya apa? 6 kombinasi 3. Dan putih mau kita ambil 4. Artinya adalah 4 kombinasi, di sini 5 kombinasi 4. Nah, kasus-kasus ini karena harus terpenuhi antara 2 bola merah, 3 bola biru, dan 4 bola putih, maka berlaku pula yang disebut sebagai aturan perkalian. Karena semuanya harus terpenuhi secara bersama-sama. Jadi kita bisa menuliskan di sini bahwa 5 kombinasi 4 dikali dengan 6 kombinasi 3 dikali dengan 4 kombinasi 2. Yang nilainya akan sama dengan 5 faktorial. 5 dikurangi 4, 1 ya. 1 faktorial, 4 faktorial. Kali 6 faktorial, 6 dikurangkan 3, 3 faktorial, 3 faktorial. Dikali 4 faktorial, 4 dikurangkan 2, 2 faktorial, 2 faktorial. Kalau seperti ini, kita bisa menyederhanakan dengan cara kita buat 5. Kalau 5 berhenti di 4 faktorial ya. Jadinya 4 faktorial di sini. Kemudian 1 faktorial itu 1. Boleh kita tulis, boleh tidak. 6, 5, 4. Berhenti di 3 faktorial. Di sini ada 3 faktorial. 3 faktorial sendiri 3 kali 2 ya. Kali 1. 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial. 2-nya di sini adalah 2 kali 1. Setelah itu kita sederhanakan. Ini habis ya. Kemudian ini juga habis, 3 kali 2 adalah 6. Di sini habis, 2 habis di sini, 2 di sini, ini 2. Maka yang depan tinggal 5 kali 20 kali 6. Sama dengan 600 cara. Mudah ya kombinasi? Diberikan kasus seperti ini. Apabila ada dipilih 6 perwakilan dari 5 orang pria, 4 wanita, tapi dengan syarat sekurang-kurangnya terpilih 3 pria. Maka kita bisa tuliskan di sini bahwa ada prianya 5, kemudian ada wanitanya 4, yang akan kita pilih untuk perwakilan yaitu 6 orang. Karena dipilih sekurang-kurangnya 3 pria, artinya apa? Di sini berarti jika prianya tidak boleh kurang dari 3, prianya harus 3, 4, dan 5. Maka kita bisa tuliskan di sini bahwa jika kita memilih prianya adalah 3, maka wanita yang bisa kita ambil adalah juga 3. Karena perwakilannya 6. Jadi di sini harus totalnya 6. Atau, nah ada kata-kata atau di sini. Artinya apa? Ini kita gunakan yang disebut sebagai aturan penjumlahan. Kenapa kita menggunakan aturan penjumlahan? Karena kondisi ini bisa dipilih dari kondisi-kondisi yang lain. Kondisi-kondisi yang lain ini dilakukan secara terpisah ya.
Maka jika pria 3 yang kita pilih, tidak mungkin kita memakai juga pria yang berikutnya. Maka kondisi-kondisi yang terpisah inilah yang kita gunakan menggunakan aturan penjumlahan. Maka pada kasus berikutnya didapatkan kita tadi sudah mengkondisikan pria 3 yang kita ambil. Atau pria 4 yang kita ambil, maka wanitanya yang kita ambil berapa? Betul, 2 ya. Atau kita ambil prianya 5 dan wanitanya 1. Jadi total di sini tetap 6 semua. Bolehkah kita ambil prianya 6? Jelas tidak mungkin karena pria yang tersedia hanya berjumlah 5. Maka berhenti di 5. Pada kasus ini menggunakan pula yang kita sebut sebagai aturan perkalian. Kenapa menggunakan aturan perkalian? Karena pada kondisi ini di mana kita memilih pria dan wanita juga harus dipilih. Jadi dilakukan secara bersama-sama seperti aturan perkalian yang sudah pernah kita bicarakan. Maka karena di sini pun tidak memperhatikan urutan, A dan B sama nilainya, maka kita menggunakan kombinasi. Sehingga dari kombinasi ini kita peroleh bahwa 5 kombinasi 3 dikali 4 kombinasi 3. Dari mana? 5 pria yang tersedia, kita ambil 3 pria ya. 4 wanita yang tersedia, kita ambil 3 wanita. Atau 5 kombinasi 4 dikali 4 kombinasi 2. Atau 5 kombinasi 5 dikali dengan 4 kombinasi 1. Kita hitung ya. 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3, berarti di sini 2 faktorial kali 3 faktorial. Dikali 4 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial. Ditambah 5 faktorial, 1 faktorial, 4 faktorial. Dikali 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Ditambah 5 faktorial, 0 faktorial, 5 faktorial. Ingat ya, depan berarti dikurangkan dari keduanya. Ini kali 4 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial. Tinggal kita hitung saja hasilnya berapa. Maka di sini, ini kalau kita uraikan di sini ada Wayan tulis ini ya. Berarti di sini yang pertama yang kita uraikan di sini berarti 5 kali 4, 3-nya hilang di bawahnya ya. 2 kali 4 saja karena di sini 4 kali 3 faktorial, 3-nya hilang di sini maka tinggal 4 saja. Ditambah 5 saja, karena 5 faktorial berarti 5 kali 4 faktorial, faktorialnya juga hilang ya. Kemudian di sini 4, 3, 2-nya hilang, tinggal 2 yang satunya, tinggal 2, plus 5 faktorial, dengan 5 faktorial sini tinggal 1 ya. 4 faktorial di sini, 4 kali 3 faktorial habis, tinggal 4 saja. Maka di sini kita bisa sederhanakan 2 menjadi 10 kali 4 ditambah 2 di sini adalah 10 kali 3 plus 4 menjadi berapa? 40 tambah 30 tambah 4 sama dengan 74. Mudah ya? Kombinasi pengulangan. Ini akan berbeda dengan yang tadi, tapi masih di wilayah kombinasi. Kombinasi pengulangan berarti
Terletak perbedaannya di mana? Betul, terjadi diperbolehkannya sebuah pengulangan di sana. Maka rumusnya menjadi akan sedikit berbeda. Rumusnya menjadi seperti ini. Di mana kita bisa menuliskan juga dalam bentuk seperti ini. N plus R min 1 di sini ada R. Ini nilainya sama ya. Ini dengan yang ini tadi, hanya bentuk notasi kombinasinya saja. Sudah kita bahas tadi bagaimana menuliskan notasi daripada kombinasi. Kita bisa untuk mengetahui dan memahami tentang kombinasi pengulangan, kita bisa langsung pada kasusnya. Kasusnya seperti ini. Ada 2 buah apel dan 15 jeruk yang dibagikan kepada 5 orang anak. Tiap anak boleh mendapatkan lebih dari 1 buah apel dan jeruk. Ingat, berarti karena boleh lebih dari 1 apel dan jeruk, maka inilah yang kita maksud bahwa ada pengulangan di sana. Apelnya bisa kita ambil lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, ataupun tidak sama sekali. Di sini jelaskan atau tidak sama sekali. Atau 0, itu bisa kita lakukan. Maka kita menggunakan aturan kombinasi pengulangan. Karena apel tidak memiliki indeks juga, maka ada sesuatu yang sama di sana. Apelnya ada berapa? Tidak ada indeks di sana yang membedakan antara apel satu dengan apel yang lainnya. Dari persoalan ini, maka kita bisa mendapatkan bahwa pada N yang karena dibagikan adalah 5, kemudian R1 untuk apelnya adalah 20, dan R2-nya di sini untuk jeruk ada 15. Karena kita mau membagikan pada 5 anak, maka kita bisa menyusunnya menjadi untuk apelnya adalah 5 ditambah 20 dikurangkan 1, di sini 20. Ini kombinasi ya. Dan untuk jeruknya, kita bisa mendapatkan kombinasi dengan cara 5 ditambah 12 dikurangkan 1 untuk 5, di sini 15 ya. 15, di sini 15. Nah, selanjutnya hubungan keduanya apa? Kira-kira menurut kalian apa? Hubungan dari keduanya adalah betul sekali. Perkalian, di sini ada yang kita sebut sebagai aturan perkalian. Karena dilakukan secara bersama-sama antara apel dan juga jeruk. Maka kita bisa menuliskannya bahwa kita mendapatkan kombinasi yang pertama yaitu C di sini adalah 24 ya. 24,20 dikali C di sini berapa? 20 dikurangkan 1 menjadi 19,15. Ini adalah kombinasi. Tinggal kalian menghitungnya berapa. Mudah bukan? Perbuatan adalah cerminan isi hati. Jika hati dipenuhi kebaikan, maka sikap dan tindakan akan menjadi baik. Sampai jumpa!